ada potensi yang teramat sangat besar di dalam setiap diri manusia yang masih hidup di dunia ini. Potensi hebat, potensi yang sangat luar biasa, potensi yang bisa menentukan baik atau buruk, gagal atau berhasilnya kehidupan seorang manusia yang hidup di dunia ini. Potensi yang saya maksud adalah sangkan paraning dumadi kalau dalam keilmuan Jawanya. Kalau dalam istilah spiritualnya disebut sebagai identitas jati diri pribadi manusia hidup. Lah, zaman dulu potensi yang sangat luar biasa ini itu dirahasiakan, dikarenakan dianggap bahwa ini adalah wadi atau ilmu rahasia Tuhan. Sedangkan yang mempelajari itu hanya para dewa atau orang-orang bangsawan setidaknya. Sedangkan rakyat jelata atau orang biasa atau orang awam itu tidak diperbolehkan untuk mempelajarinya, dikarenakan kalau tidak mampu melakukannya atau tidak mampu menjalankannya, sehingga dapat berakibat buruk pada dirinya, seperti stres, gila, dan lain sebagainya. Dikarenakan itu, sangkan paraning dumadi atau identitas jati diri pribadi manusia hidup ini dirahasiakan. Walau begitu, tidak sedikit rakyat jelata juga mempelajarinya, namun dengan tebusan lelaku yang tidak mudah, seperti bertapa hingga puluhan tahun dan lain sebagainya. Dan malam ini saya akan mengukilnya kembali, walaupun sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait ini. Maka saya harap panjenengan benar-benar menyimaknya, agar supaya semangat spiritual panjenengan tidak surut dan tidak gampang goyah ketika ada angin kencang menerpa. Apakah potensi yang maha dahsyat, potensi hebat, potensi luar biasa yang ada di dalam diri manusia hidup itu, yang lebih dikenal dengan istilah identitas jati diri pribadinya manusia hidup itu? Seperti yang sudah pernah saya informasikan, bahwa jiwa kita itu berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diperintah harus kembali kepada suci yang menjadi asal usulnya. Sedangkan wujud raga kita itu berasal dari cinta kasih sayang maha suci, berbahan dari cinta kasih sayang maha suci,
dan dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci. Perhatikan, saya ulang. Wujud tubuh kita itu berasal dari cinta kasih sayang Maha Suci. Berasal dari cinta kasih sayang Maha Suci. Berbahan cinta kasih sayang Maha Suci. Dan dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci. Didesain, dirancang untuk menjadi cinta kasih sayang Maha Suci. Itu wujud tubuh kita. Sedangkan jiwa kita itu berasal dari Maha Suci. Berbahan Maha Suci. Dicipta dengan Maha Suci, didesain, dirancang untuk menjadi suci, dan diperintah harus kembali kepada suci yang menjadi asal usulnya. Tidak berhenti di situ. Dengan kesempurnaan jiwa raganya seorang manusia, maka Maha Suci menitipkan atau meletakkan 3 singgasana kekuasaannya di dalam diri seorang manusia yang masih hidup di dunia ini. Yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Yang tak lain dan tak bukan, Baitul Makmur adalah otak atau pikiran kita sendiri. Baitul Muharram adalah hati atau batin kita sendiri. Sedangkan Baitul Muqaddas atau Maqdis tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita sendiri. Sangkan paraning dumadi atau identitas jati diri pribadi manusia yang masih hidup di dunia ini, jika diketahui dengan sadar, maka seseorang itu akan menjadi gambaran wujud kenyataannya Maha Suci. Barang siapa bisa mengetahui sangkan paraning dumadinya atau identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini, maka seseorang itu akan menjadi gambaran wujud kenyataannya Maha Suci. Bagaimana tidak saya katakan sebagai potensi Maha Dasar? Karena 4 dari bagian jiwa kita adalah merupakan elemen atau anasir kesaktian ilmunya Maha Suci. Sedangkan bagian paling utama daripada diri kita, yaitu hidup, adalah ruhnya Maha Suci itu sendiri, yang lebih dikenal dengan sebutan
Roh Kudus atau Roh Suci atau Guru sejati. Dengan potensi-potensi yang sudah saya uraikan tadi, kita bisa menyimpulkan tanpa keraguan bahwasanya barang siapa yang bisa mengetahui dengan sadar potensi dirinya ini, potensi jiwa raganya ini, sudah pasti akan menjadi gambaran wujud kenyataannya Maha Suci itu sendiri. Kalau harus diperluas, seperti apa sih gambaran wujud kenyataan Maha Suci itu? Maha Suci adalah maha segalanya. Tidak ada sesuatu yang tidak dia kuasai. Semuanya berasal dari dia. Artinya, seseorang tersebut kalau harus disingkat, maka dia tidak akan mengalami suatu masalah apapun. Andai dia menghadapi masalah, maka masalah itu tidak akan menjadi masalah baginya. Karena dia mampu menguasai masalah tersebut. Semua yang sudah saya sampaikan tadi itu terangkum di dalam kitab tanpa tulis yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai kitab Lauhul Mahfuz, yang memiliki kemampuan membuka dan membaca kitab Lauhul Mahfuz, sebuah kitab yang tulisannya tidak kasat mata ini, hanya sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Artinya, yang bisa mengetahui bahwa wujud tubuhnya berasal dari cinta kasih sayang Maha Suci, dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci, dirancang untuk menjadi cinta kasih sayang Maha Suci, itu hanya sedulur papat kalimo pancer kita, yang mengetahui bahwa jiwa kita itu berasal dari suci, dicipta dengan suci, berbahan suci, didesain, dirancang untuk suci, dan diharuskan untuk bisa kembali kepada suci, hanya sedulur papat kalimo pancer kita. Itu adalah sangkan parannya jiwa raga kita. Jadi raga kita itu bukan berasal dan berbahan dari tanah. Yang berbahan dari tanah dan berasal dari tanah itu adalah wujud raganya kakek moyang kita Adam, bukan kita. Kita juga bukan berasal dari tulang rusuk yang tubuhnya berbahan dan berasal dari tulang rusuk. Itu adalah nenek moyang kita Siti Hawa. Jadi bahan dasar wujud kita itu berbeda dengan bahan dasar wujud tubuhnya kakek moyang Adam kita dan nenek moyang Siti Hawa kita. Kalau kakek moyang Adam, kakek moyang kita Adam, itu tubuhnya berbahan dan berasal dari tanah. Sedangkan yang tubuhnya berasal dan berbahan dari tulang rusuk itu adalah nenek moyang kita Siti Hawa, bukan kita.
Seperti halnya yang sudah diceritakan di dalam kitab tertulis tentang sejarah kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Berbeda lagi dengan bahan dasar wujud tubuh kita sebagai manusia generasi ketiga setelah kakek moyang Adam dan nenek moyang Siti Hawa. Seperti yang sudah pernah saya informasikan, bahwasanya sebelum kita dicipta oleh Maha Suci, terlebih dahulu Maha Suci menitipkan cinta kasih sayangnya kepada kakek moyang kita Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Maha Suci menitipkan cinta kasih sayangnya kepada nenek moyang kita Siti Hawa. Yang kemudian dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula, selanjutnya Maha Suci menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada kakek moyang kita Adam. Kemudian menggerakkan pula cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada nenek moyang kita Siti Hawa, yang kemudian dimanunggalkan. Lalu terciptalah wujud kita sebagai janin di dalam rahim. Setelah perwujudan janin manusia generasi ketiga ini, kemudian oleh Maha Suci dibekali 4 elemen ilmunya sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat. Sama seperti yang telah dilakukan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Yang kemudian Maha Suci juga melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan kepada kakek moyang kita Adam, juga nenek moyang kita Siti Hawa, yaitu mengambil sebagian ruhnya sendiri yang kemudian diperintah untuk masuk ke dalam jasad kita sebagai penghidup. Dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, berarti selain ada potensi mahadasat di dalam diri kita, kita juga dibekali 5 hal yang sangat-sangat luar biasa. Sehingganya barang siapa yang bisa mengetahui potensi ini, yang tak lain dan tak bukan adalah asal absangkan parannya sendiri atau identitas pribadinya sendiri, maka seseorang itu sudah sangat pasti akan menjadi gambaran kenyataan wujudnya Maha Suci. Sebab karena itu, setelah proses kejadiannya selesai dengan sempurna, Maha Suci berfirman, "Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Aku berada sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Jika engkau mencariku keluar diri, niscaya engkau akan tersesat semakin jauh. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenalku." Namun sayang, potensi mahadasat yang ada di dalam setiap diri manusia ini tidak bisa ditempuh dengan cara apapun, tidak bisa ditempuh dengan teknik apapun, tidak bisa ditempuh dengan jalan apapun, selain menggunakan 4 elemen ilmu Maha Suci itu sendiri dan ruhnya Maha Suci itu sendiri. Artinya, untuk bisa mengetahui potensi mahadasat di dalam diri kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah sang penggerak tubuh kita.
zaman dulu sangkan paraning dumadi atau identitas jati diri pribadinya manusia hidup ini ditempuh dengan 5 tahap oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur kita, dengan lelaku yang tidak mudah. Tahap pertama, leluhur kita menempuhnya dengan cara lelaku Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang kemudian berlanjut ke lelaku yang juga tidak kalah rumitnya, tersebut Serat Manunggaling Kawula Gusti. Kemudian berlanjut lagi dengan lelaku yang lebih berat lagi, tersebut sebagai Serat Aji Pameleng. Kemudian berlanjut lagi ke Serat Aji Patmawara, yang kemudian berlanjut lagi kepada Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati. Kelima tahap ini semuanya ditebus dengan lelaku tapa berata oleh para leluhur kita. Hingga pada akhirnya terpilihlah seorang manusia suci, artinya mampu menjaga kebersihan otak atau pikirannya, mampu menjaga kebersihan hati atau batinnya, mampu menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, yang tak lain dan tak bukan adalah 3 singgasana maha suci. Maka semua lelaku berat yang sudah saya ungkap tadi menjadi ringan berkat perjuangan beliau. Semua lelaku atau 5 tahap lelaku yang tidak mudah itu tadi diringkes menjadi 1, tersebut Wahyu Pancagaib. Andai saja orang hebat ini tidak berhasil menyempurnakan lelakunya manusia hidup, bisa dipastikan kita tidak akan pernah mampu menempuhnya, kecuali para dewa atau para nabi. Saya pernah menempuh perjalanan di dalam Serat Sastra Jendra Hayuningrat. Saya pernah menempuh perjalanan di dalam Serat Manunggaling Kawula Gusti. Saya pernah menempuh perjalanan di dalam Serat Aji Pameleng. Saya pernah menempuh perjalanan di dalam Serat Aji Patmawara. Dan saya juga pernah menempuh perjalanan di dalam Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati. Dengan berbagai lelakunya yang tidak mudah. Sebab itu saya bisa cerita. Jadi beruntunglah kita. Dan banyak-banyak berterima kasihlah kita kepada beliau orang hebat ini. Siapakah orang hebat tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah Semono Sastro Hadijoyo, yang bernama asli Raden Mas Muhammad Timur, keturunan terakhir dari Sang Prabu Brawijaya. Namun, bagi manusia modern pada umumnya, tetap saja akan menjadi sulit dan rumit. Itu dikarenakan belum terbiasa. Namun, bagi yang sudah terbiasa, sungguh sangat gampang dan sangat mudah. Karena tidak menggunakan rialat uberampe, tidak menggunakan uang, tidak menggunakan puasa atau tirakat, apalagi tapa berata hingga berpuluh-puluh tahun. Bahkan
tidak perlu pergi jauh meninggalkan keluarga. Cukup menjaga kebersihan otak atau pikirannya, cukup hanya dengan menjaga kebersihan hati atau batinnya, cukup hanya dengan menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Saya berani jamin bisa. Dan menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, itu tidak ada sanksi undang-undangnya. Juga tidak ada pajaknya. Untuk mengetahui potensi mahadasat dengan menggunakan sedulur papat kalimo pancernya sendiri, ini tidak bisa ditempuh dengan menggunakan ilmu. Kalau kita menempuhnya dengan menggunakan ilmu, mereka berempat adalah esensi ilmu kesaktian Tuhan. Artinya lebih hebat dibanding ilmunya seluruh manusia. Kita tempuh dengan moral, tidak bisa. Lawong di dalam diri kita ada ruh Tuhan yang sudah pasti moralnya jauh lebih hebat dibanding moral-moralnya makhluk. Ditempuh dengan kanuragan, ditempuh dengan kekuatan menahan lapar, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan tidak bisa ditempuh dengan agama dan keyakinan sekalipun. Sebab karena itu, orang-orang yang berhasil mencapainya pasti disebut edan. Karena dia meninggalkan semuanya dan tidak terikat hukum apapun. Bahkan orang-orang hebat yang sudah berhasil mencapai titik ini berkata, kalau belum gila, kalau belum edan, kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Dari mana Pak Web bisa tahu semua itu? Dari mana Pak Web bisa tahu semua itu? Saya mengetahuinya dari kitab yang kekal. Kitab abadi. Kitab yang hidup, yang ada di dalam diri saya, juga yang ada di dalam diri panjenengan semua. Sebab karena itu, ikroklah. Bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam diri panjenengan sendiri. Dengan itu panjenengan akan mengerti, memahami, mengetahui sendiri. Bukan katanya apapun, bukan katanya siapapun. Dan itulah pengertian, pemahaman, pengetahuan yang mutlak. Tidaklah mutlak jika masih katanya. Jika jalan untuk meraihnya, jika cara untuk meraihnya, jika teknik untuk meraihnya adalah kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang tak lain dan tak bukan adalah tiga singgasana Tuhan itu sendiri, lalu bagaimana Pak Wet cara membersihkan otak atau pikiran? Cara membersihkan hati atau batin. Cara membersihkan kelamin atau syahwat. Dan bersih dari apa yang dimaksud? Maksud daripada kebersihan otak atau pikiran kita adalah hilangnya prasangka-prasangka buruk
dugaan-dugaan buruk atau jelek. Bersihnya hati atau batin yang saya maksud, bersihnya dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain untuk dihakimi, untuk diadili, untuk dipermalukan, untuk dinilai, atau untuk dihancurkan. Sedangkan bersihnya kelamin atau syahwat kita adalah hilangnya kemelekatan duniawi kepada diri kita. Hanya dengan itu, secara otomatis potensi maha dahsyat yang ada di dalam diri kita akan aktif dengan sendirinya. Potensi maha dahsyat ini tidak bisa diaktifkan dengan cara apapun selain dengan kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Dan ketika potensi maha dahsyat di dalam diri kita yang menjadi sangkan paraning dumadinya identitas jati diri pribadi kita sebagai manusia hidup ini, maka seketika itu sedulur papat kalimo pancer kita bisa bergerak. Artinya mereka berlima mulai bisa membuka lembaran demi lembaran kitab Lauhul Mahfud dan membacanya dengan seksama. Ketika potensi maha dahsyat di dalam diri kita aktif, ketika sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam diri kita, sang penggerak tubuh kita aktif, maka tidak ada yang mustahil baginya. Dikarenakan segerak-geraknya mereka berlima yang menggerakkan, dan itu tepat sesuai yang tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Segerik-geriknya mereka yang bergerik, dan sudah pasti gerikannya itu tepat sesuai yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Karena mereka berlima yang bergerak dan selalu tepat sasaran, sehingganya gagal itu tidak ada, tidak berhasil itu tidak ada, sulit itu tidak ada, mustahil itu tidak ada, sengsara, menderita, sedih itu tidak ada, masalah juga tidak ada, bahkan kematian pun menjadi tidak ada. Penyakit tidak ada, kemiskinan tidak ada, kejahatan tidak ada, keburukan tidak ada. Yang ada hanya kesempurnaan hidup dan mati yang abadi. Keburukan-keburukan, kegagalan-kegagalan, penyakit, penderitaan, kesedihan, kemiskinan, bahkan kematian, serta keburukan-keburukan yang terjadi di sana-sini, masalah-masalah yang menghinggapi hampir seluruh manusia hidup di dunia ini, dikarenakan potensi maha dahsyat ini tidak aktif. Dikarenakan sedulur papat kalimo pancernya kita ini jublek diem, layaknya patung. Sehingganya walaupun tentang semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang dirinya yang sudah ditulis pasti di dalam kitab Lauhul Mahfud tidak tahu.
Sehingganya untuk mencapainya, disadari atau tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, sesungguhnya gerak-gerik kita itu adalah menuju titik tersebut. Namun caranya menuju dengan keburukan, caranya menuju dengan perselisihan, caranya menuju dengan syirik, iri, dengki, fitnah, itu yang cara-cara yang digunakan, sehingga ndak nyambung, ndak bisa sampai. Kenapa? Karena sedulur papat kalimo pancer kita ini mempunyai sifat asli bawaan dari Maha Suci. Itu dikarenakan sedulur papat kalimo pancernya kita ini masing-masing memiliki sifat asli bawaan dari Maha Suci. Ndak bisa diganggu gugat, ndak bisa dirubah sifat asli bawaan dari Maha Suci. Mereka berlima ini tidak bisa diganggu gugat. Maka jika menggunakan mereka berlima atau salah satu daripada mereka berlima dengan teknik lain, cara lain, jalan lain, ya tidak bisa. Mereka berlima tetap diam. Dikarenakan cara teknik jalannya bukan cara teknik jalan mereka berlima. Tapi dalam kenyataannya saya masih bisa bergerak, masih bisa berpikir dan bla bla bla. Itu mereka lakukan terpaksa. Terpaksa mereka lakukan. Bukan dikarenakan sukarelanya mereka. Karena kita paksa, mereka tetap bergerak, tetap bergerik. Namun pergerakan dan pergerikannya sudah pasti meleset dari sasaran. Tidak tepat, sehingganya salah, dosa, gagal, sakit, menderita kita dapatkan sebagai hasil daripada gerak tubuh dan gerak otak hati kelamin kita. Lah, itulah wahyu pancagaib yang sedang kita kaji saat ini, yang sedang kita praktekkan saat ini bersama-sama. Apakah manusia mampu, Pak Web? Kenapa tidak mampu? Lawang kita berasal dari situ, berbahan dari situ, dicipta dengan itu, dan dirancang atau didesain untuk itu. Tidak alasan tidak mampu, tidak ada alasan untuk tidak mampu. Karena potensi kita memang dari situ. Tapi tidak sedikit yang berspiritual mengalami stres gila. Itu dikarenakan, sekali lagi, itu dikarenakan menempuhnya tidak menggunakan sifat asli mereka berlima. Kita menempuhnya dengan akal kita. Walau begitu, sudah menggunakan akal menempuhnya, tingkah laku kita tidak baik. Lalu bagaimana Pak Web? Cara dan teknik menempuhnya dengan menggunakan sifat aslinya mereka berlima. Tidak ada lain. Seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, baik secara langsung maupun melalui artikel di Google ataupun melalui konten-konten video di Putra Romo Channel. Yaitu mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, menggunakan sifat
dan sikapnya mereka berlima itu sendiri atau wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Terkait ini sudah terlalu banyak video-videonya yang sudah saya informasikan. Tidak menggunakan itu, saya katakan dengan tegas, tidak akan bisa. Tidak menggunakan itu tidak akan bisa. Karena saya sudah mencobanya. Saya pernah menempuh potensi atau sangkan paraning dumadi identitas jati diri pribadi saya dengan cara berburuk sangka, berpikir jelek-jelek, tidak bisa. Saya pernah menempuhnya dengan cara sirik, iri, dengki, dendam, fitnah. Tidak bisa. Saya pernah menempuhnya dengan berat hati. Karena sayang sama harta saya, sayang sama benda yang saya miliki, sayang sama anak istri saya, ibu bapak saya. Tidak bisa. Saya pernah melakukannya. Maka dari itu saya bisa cerita. Ketika saya menempuhnya dengan kebersihan otak atau pikiran saya yang bersih, penuh kepasrahan kepada Maha Suci, saya bisa. Ketika saya menempuhnya dengan kebersihan hati atau batin saya, menerima apapun yang menjadi keputusannya, saya bisa. Ketika saya menempuhnya dengan kebersihan kelamin atau syahwat saya, apapun sikon yang saya alami, saya selalu mempersilahkan Maha Suci, saya bisa. Jadi sebelum saya berbicara, saya sudah membuktikannya sendiri. Sebab itu, saya memberikan informasi ini, sedikit pun tidak ada keraguan. Karena saya sudah mempraktekkan sendiri, sudah membuktikan sendiri, bahkan saya masih menjalankannya hingga sekarang ini. Caranya membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat dengan mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Bagaimana Pak Wet? Lakukan patrap samadhi mijil sowan. Tiap-tiap kali hendak tidur. Itu adalah cara atau teknik dan jalan untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Jika sewaktu-waktu mengalami keraguan, kebimbangan, takut atau sakit, lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Itu adalah cara atau teknik dan jalan untuk membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Dan lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidur di pagi harinya, sebelum melakukan aktivitas bentuk apapun. Itu adalah cara atau teknik dan jalan
untuk membuka otak atau pikiran kita yang sudah terjaga kebersihannya, hati atau batin kita yang sudah terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat kita yang sudah terjaga kebersihannya. Tentang patrap samadhi mijil sowan, tentang patrap samadhi mijil sampurno, tentang patrap samadhi mijil toto lenggah. Di artikel saya sudah menginformasikannya. Di video saya sudah menginformasikannya. Di dalam artikel Google, di dalam konten video di Putra Romo Channel, patrap samadhi mijil sowan saya beri judul sebagai kunci the power level 1. Sedangkan patrap samadhi mijil sampurno saya beri judul sebagai kunci the power level 2. Dan patrap samadhi mijil toto lenggah saya beri judul sebagai kunci the power level 3. Itu adalah kelakuan-kelakuan praktek untuk menjaga, membersihkan, dan membuka otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Dengan itu, secara otomatis, potensi maha dasar yang ada di dalam diri kita akan aktif. Dan bersamaan dengan itu pula, sedulur papat kalimo pancer kita bisa bergerak dengan leluasa. Sehingganya kitab Lauhul Mahfud bisa dibuka dan dibaca selembar demi selembar. Sekali lagi saya bertanya, apakah tidak ada risiko akan gila atau bagaimana Pak Web? Dan sekali lagi saya menjawabnya dengan tegas. Ini adalah tentang sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Tentang sang penggerak tubuh kita, bukan tentang yang lain. Artinya, ini bukan tentang ilmu. Ini bukan tentang kebatinan. Ini bukan tentang golongan, atau organisasi, atau perguruan, atau padepokan, apalagi politik. Ini bukan tentang agama, bahkan bukan tentang keyakinan atau kepercayaan. Tapi ini tentang hidup kita sendiri. Bukan tentang semuanya itu. Kalau saja hidup ini harus digambarkan sebagai tuan rumah, maka wujud raga kita ini adalah rumahnya. Bagaimana mungkin seorang tuan rumah akan mengotori rumahnya sendiri? Bagaimana mungkin tuan rumah akan menyesatkan, menghancurkan, memalukan, menderitakan rumahnya sendiri? Sepanjang sejarah itu belum ada. Kecuali orang stres, orang frustasi. Namun, masa iya hidup frustasi, stres? Bukan hidup kata namanya kalau bisa frustasi. Bukan hidup namanya kalau bisa stres. Karena hidup adalah ruh Tuhan. Jadi, mempelajari hidup diri kita sendiri. Jangan takut, jangan ragu. Karena dia tidak akan menyesatkan kita. Dia tidak akan mencelakai kita. Dan dia tidak akan membuat kita menderita. Yang ada, tuan rumah pasti akan menjaga rumahnya. Memperbaiki rumahnya dan memperindah rumahnya. Bukan menghancurkan rumahnya sendiri. Namun sayang, apa yang sudah saya
uraikan tadi, tidak bisa ditempuh dengan cara puasa, tidak bisa ditempuh dengan cara bertapa, tidak bisa ditempuh dengan ube rampe, tidak bisa ditempuh dengan uang, tidak bisa ditempuh dengan pangkat atau jabatan, tidak bisa ditempuh dengan harga diri, tidak bisa ditempuh dengan rupa cantik atau rupa tampan, atau rupa jelek. Tidak bisa ditempuh dengan ilmu kesaktian, tidak bisa ditempuh dengan ilmu teori, dan tidak bisa ditempuh dengan bahkan dengan agama. Namun hanya dapat ditempuh dan diraih dengan kebersihan tiga singgasananya Maha Suci itu sendiri yang terjaga. Dan itu gratis, tidak ada sanksi hukumnya, tidak ada undang-undang pajaknya. Sekali lagi, itulah sejatinya wahyu pancagaib yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama. Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini memiliki itu di dalamnya, mempunyai potensi-potensi itu di dalamnya. Dengan semua itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya penderitaan itu tidak ada bagi manusia. Kesedihan itu tidak ada bagi manusia. Penyakit itu tidak ada bagi manusia. Kemiskinan itu tidak ada bagi manusia. Keburukan itu tidak ada bagi manusia. Bahkan kematian itu sesungguhnya tidak ada bagi manusia. Dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, dengan apa yang sudah saya ungkapkan tadi, sampaikan tadi, semua itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya kesempurnaan yang abadi. Semua itu menjadi ada dikarenakan potensi maha dasar di dalam diri kita ini tidak aktif. Semua itu menjadi terjadi dikarenakan sedulur papat kalimo pancer kita, sang penggerak tubuh kita ini, bergerak dan bergerik dalam keadaan terpaksa, tidak sesuai dengan potensi pribadinya. Sebab karena itu, mari kita sama-sama menghormati diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, dan mensakralkan diri kita sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita tidak remeh. Lalu mari kita praktekkan bersama-sama. Dikarenakan Maha Suci menciptakan manusia itu untuk mengenalnya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Setelah semuanya selesai aku sempurnakan, lalu aku ciptakan makhluk yang disebut manusia hidup, agar ia mengenaliku. Ini tidak bisa dibantah. Firman ini harus digenapi, firman ini harus terjadi. Karena ini memang waktunya. Jadi, Maha Suci itu menciptakan manusia hidup hanya untuk mengenalnya, bukan yang lain. Maha Suci menciptakan manusia hidup itu hanya untuk beribadah kepadanya, bukan yang lain.
Lalu bagaimana dengan makan minum saya? Burung saja bisa makan, apalagi manusia yang memiliki otak, hati, dan kelamin. Jika kita beribadah kepada Maha Suci, jika kita berusaha mengenal Maha Suci, maka kita adalah gambaran kenyataan wujudnya Maha Suci. Mana mungkin gambaran wujudnya Maha Suci tidak bisa makan? Itu mana mungkin? Mana mungkin gambaran wujudnya Maha Suci kok sampai menderita? Itu mana mungkin? Mana mungkin gambaran wujudnya Maha Suci kok nganti sampai sakit mati? Itu mana mungkin? Mana mungkin gambaran wujud kenyataannya Maha Suci itu jahat? Itu mana mungkin? Andai kata seluruh manusia hidup di dunia ini mengetahui dengan sadar potensi maha dahsyat di dalam dirinya, mengetahui dengan sadar adanya 4 elemen ilmu kesaktian Tuhan di dalam dirinya, adanya ruh Tuhan di dalam dirinya. Wow. Di dunia ini tidak perlu ada pondok pesantren. Di dunia ini tidak perlu ada sekolahan atau kampus. Di dunia ini tidak perlu ada rumah sakit atau LP, lembaga pertahanan. Bahkan di dunia ini tidak perlu ada kuburan. Mungkin panjenengan agak sulit menerima kenyataan ini. Namun coba simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Kita sudah sama-sama mengetahui dan meyakini bahwa Maha Suci Tuhan adalah langgeng abadi. Kira-kira begitu enggak? Kita sama-sama sudah mengetahui dan meyakini, atau secara awam mengimani, bukan? Bahwa Maha Suci Tuhan kita, apapun sebutan namanya, adalah abadi, langgeng. Dalam istilah Jawanya, tan kena pati lan owah gingsir. Nah, kalau sudah seperti itu, jika ada yang manunggal bersatu dengan Maha Suci, masuk akal enggak kalau dia sampai mati? Logika enggak? Kita sama-sama sudah mengetahui dan meyakini atau mengimani bahwa Maha Suci Tuhan kita, apapun sebutannya itu, Maha Kaya, iya enggak? Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan masih banyak maha-maha lainnya yang disandangkan kepada Maha Suci. Nah, kalau ada yang manunggal dengan Maha Suci, masuk akal enggak kalau sampai sakit? Kalau sampai miskin, punya banyak utang, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Semua itu terjadi dikarenakan tidak manunggal dengan Maha Suci Tuhan. Semua itu terjadi dikarenakan kita tidak manunggal dengan Maha Suci. Jangankan manunggal, kenal aja enggak. Nah, sebab karena itu semuanya itu jadi terjadi. Padahal siapapun dia, jika manunggal dengan Maha Suci Tuhannya, lah kalau Tuhannya itu Maha Kuasa, berarti dia juga sama Maha Kuasa. Nah, kalau Tuhan itu abadi, berarti dia juga sama abadi.
apapun kemahaan yang disandang oleh Maha Suci menjadi kemahaannya juga. Lawong manunggal dengan Maha Suci. Namun di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Jika tidak, jumawa dan kesombongan yang akan terjadi. Dan jumawa kesombongan inilah yang bisa menjatuhkan sang pencapai ke nol lagi, bahkan lebih parah dari orang awam. Maka karena itu, kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat belumlah cukup. Karena kebersihannya harus senantiasa dijaga. Kalau tidak dijaga, pasti akan ternoda. Kalau sudah ternoda, pasti kesombongan yang akan muncul. Pasti jumawa yang akan muncul. Nah, kalau sudah sombong, sudah jumawa, lebih parah dari orang awam. Itulah ilmu sangkanparan atau jati diri yang selama ini disembunyikan dikarenakan wadi atau rahasia Tuhan, dan dianggap hanya para dewa yang layak melakukan, hanya para raja, hanya para bangsawan yang layak dan bisa melakukan. Sehingganya potensi maha dahsyat yang ada di dalam diri setiap manusia ini disembunyikan oleh para pelaku terdahulu. Namun jangan salah paham. Para terdahulu kita, para pendahulu kita menyembunyikan sesuatu yang sangat hebat ini. Itu dikarenakan anak cucunya tidak mampu melakukannya. Bukan karena pelit, tapi para leluhur kita khawatir anak cucunya tidak mampu menjalaninya. Dan saya rasa itu benar. Mana ada manusia modern mampu menjalankan bertapa? Puasa seminggu aja sudah seperti di neraka. Apalagi bertapa sampai bertahun-tahun. Artinya apa yang dikhawatirkan oleh leluhur kita terjadi kan? Namun dikarenakan Maha Suci benar-benar ingin dikenal oleh makhluknya, maka dibuatnya sederhana. Dan untuk menyederhanakannya, Maha Suci memilih salah satu manusia modern yang lebih dikenal dengan sebutan Romo Semono Sastro Hadijoyo. Yang di zamannya, beliau adalah satu-satunya manusia modern yang memiliki kemampuan menjaga kebersihan otak atau pikirannya, menjaga kebersihan hati atau batinnya, menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Dengan itu, sehingganya Maha Suci memilihnya untuk menjadi wadah. Sehingga kesederhanaan spiritual ini terjadi hingga sampai kepada kita. Jadi sesungguhnya penempuhan ini, perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Dikarenakan para leluhur kita, para pendahulu kita menempuhnya itu dengan lelaku yang tidak ringan. Tersebut Serat Sastra Jendra Hayuningrat.
Serat manunggaling kawula Gusti. Serat Aji Pameleng, Serat Aji Patmawara, dan Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati. Kelima-limanya itu setidaknya dapat dilakukan dengan puasa 90 hari 90 malam. Setidaknya untuk memastikan keberhasilannya hanya dapat ditempuh dengan lelaku 9 tahun atau sewindu. Mana ada manusia modern yang mampu melakukan itu? Tapi saya dulu pernah melakukannya. Sebab karena itu saya bisa bicara. Nah, kita yang mendapat jatah sederhana ini, jangan sekali-kali remehkan ini. Karena inilah manusia hidup di kehidupan dunia yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bermula dari sinilah baik buruknya kita, bermula dari sinilah berhasil atau gagalnya kita. Sesungguhnya terkait ini sudah sering saya informasikan di banyak konten video saya di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya. YouTube khusus untuk belajar tentang ini, bukan tentang yang lain. Tinggal yang menyimak, telaten atau tidak. Apapun yang sudah saya informasikan, baik secara langsung seperti ini, atau melalui artikel di Google, atau melalui konten-konten video di Putra Romo Channel, jangan mudah percaya terlebih dulu. Apalagi sampai menyimpulkan. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan terburu-buru percaya. Simak dulu. Simak dulu dengan baik. Supaya tidak gagal mengerti, supaya tidak gagal paham. Inilah yang sedang saya kaji. Inilah yang sedang saya praktekkan di setiap saatnya bersama Poro Kadang. Baik secara langsung maupun yang sedang praktek di rumahnya masing-masing. Untuk seorang pemula, jika sudah mengerti, jika sudah memahami apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib yang sesungguhnya, maka pelajari dan praktekkan terlebih dahulu kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, dan kunci The Power level 3 yang merupakan dasarnya di dalam laku spiritual hakikat itu. Sebelumnya jangan menyimpulkan dulu. Sebelumnya jangan tertarik terlebih dulu. Karena apa? Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang belum kita mengerti. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang belum kita pahami. Maka simak terlebih dahulu baik-baik apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di banyak artikel di Google, di banyak video di Putra Romo Channel. Kalau sudah mengerti, segera cari artikel atau video yang berjudul kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, kunci The Power level 3. Kalau semuanya sudah diselesaikan, ketiga level ini sudah diselesaikan, silahkan temui saya. Dan saya akan menemani perjalanan spiritual hakikat hidup panjenengan sampai ke finish.
Mungkin yang menyimak video ini bertanya, alamat Pak Web berapa, di mana? Nomor telepon Pak Web di mana? Gampang. Klik judul videonya, lalu baca tulisan yang terlihat hingga selesai. Saya jamin alamat saya pasti tahu. Nomor telepon saya pasti tahu. Apakah ini bisa dipelajari tanpa dibimbing Pak Web secara langsung? Bisa. Nanti kalau gila, kalau stres bagaimana? Nggak mungkin. Labang mempelajari hidupnya sendiri kok stres gila itu bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa tidak diperbolehkan belajar bersama Pak Web? Dimulai dari nol, kasihan keluargamu, kasihan pekerjaanmu, kasihan tanggung jawabmu di rumah yang ditinggalkan. Karena kalau dimulai dari nol atau dari awal, lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena ini adalah gaib bagi yang masih awam. Mempelajari sesuatu yang kasat mata saja dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi mengkaji sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi, melalui video ini saya menghimbau siapapun panjenengan yang menyimak YouTube saya, jangan berkomentar dulu, jangan menyimpulkan dulu, jangan tertarik dulu kalau baru nyimak satu video. Karena sudah pasti menyimak satu video itu belum mudeng, belum mengerti, belum paham. Simak dulu semuanya. Semua konten video saya itu adalah bentuk pembelajaran jarak jauh. Bahkan ketika saya nyanyi, ketika saya karaokean, itu loh sebenarnya pelajaran. Jadi, cari judul-judul video kalau mau disingkat, cari judul-judul video yang sesuai dengan pertanyaan atau yang sesuai dengan apa yang ingin diketahui. Kalau ingin lebih detail lagi, simak semua video saya dari awal saya upload video sampai video yang terbaru. Tak jamin ngerti, tak jamin paham apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib yang sedang saya kaji dan saya praktekkan di setiap saatnya. Dibutuhkan pengertian yang real dan detail terkait ini. Dibutuhkan pemahaman yang real dan detail terkait ini. Dibutuhkan pengetahuan yang real dan detail terkait ini. Tidak bisa setengah-setengah, itu tidak bisa. Karena ini bukan sesuatu hal yang remeh. Tentang apa yang sudah saya sampaikan, khusus untuk panjenengan yang di sini. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin kata-kata saya bulat, tidak jelas, sulit dipahami mungkin. Percayalah, panjenengan keliling dunia sekalipun tidak akan menemukan wejangan ini. Karena mayoritas orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan ini menganggapnya ini adalah ilmu kadewatan, ilmu wadi, ilmu rahasia yang tidak sembarang orang bisa melakukannya.
Tapi kenapa Pak Web melakukannya? Karena saya ingin kedamaian, keamanan dan kenyamanan, ketentraman dan keindahan yang sempurna ada di nirwana ini. Karena ini saatnya, karena ini waktunya. Disebabkan saya menyaksikan hampir semua manusia hidup mengalami kegelisahan, ketakutan, menderita, kesedihan. Tidaklah mungkin saya menolong mereka, membantu mereka satu persatu. Tidaklah mungkin. Karena saya tidak kenal mereka. Jarak antara saya dengan mereka terlalu jauh. Jadi saya tidak mungkin menolong mereka satu persatu. Mendatangi mereka satu persatu itu tidak mungkin. Jadi satu-satunya jalan, saya harus manunggal dengan alam semesta, menciptakan kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman yang sempurna. Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak tinggal di alam semesta ini. Tentang apa yang saya lakukan, saya juga tahu Maha Suci mendukung saya. Buktinya kalau Maha Suci mendukung saya bagaimana? Saya selalu diberi pengetahuan-pengetahuan di setiap saatnya. Setiap kali saya menyampaikan sesuatu hal, saya diberi sesuatu hal yang baru lagi. Itu bukti kalau Maha Suci mendukung saya. Kalau Maha Suci tidak mendukung saya, sudah tentu saya akan dihentikan, dimatikan atau disakitkan, sehingga saya tidak bisa bicara lagi. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Setiap kali saya selesai menyampaikan sesuatu, maka setelah itu Maha Suci memberikan sesuatu yang baru kepada saya. Sehingganya tidak berhenti-berhenti, nggak habis-habis bahan yang untuk saya sampaikan. Apa yang saya lakukan bukan berarti saya meremehkan ilmu pengetahuan. Bukan berarti saya mengobral ilmu pengetahuan. Apalagi sampai menutup peluang sandang pangannya saudara-saudara saya di luar sana. Sungguh tidak ada niat saya untuk seperti itu. Ini adalah era kedaulatan Maha Suci. Apapun yang ada di alam semesta harus suci. Dan itu bermula dari diri kita sendiri masing-masing. Apakah bacaan-bacaan di dalam Wahyu Pancagaib bisa dirubah atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, NKRI, Cina, Belanda, Arab, Pak Web? Sekali lagi saya tegaskan, ini tentang hidup. Karena ini tentang hidup, ini adalah hidup. Berarti bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib adalah bahasa hidup. Bahasa hidup tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa suku apapun.
bacaan di dalam Wahyu Pancagaib bukan bahasa Jawa. Bacaan di dalam Wahyu Pancagaib adalah bahasa hidup. Andai saja penyempurnaan Wahyu Pancagaib terjadi di negara Arab, pasti akan menggunakan aksara Arab. Kalau saja penyempurnaan Wahyu Pancagaib terjadi di negara Cina, sudah pasti dan tentu bacaan-bacaan Wahyu Pancagaib menggunakan aksara Cina. Tapi bukan berarti bahasa Cina. Tetap bahasa hidup. Kalau memang benar-benar ingin mengerti dan memahami arti maksud daripada bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Wahyu Pancagaib, maka kenalilah hidupmu. Kenalilah hidupmu yang seumur hidup menghidupimu, menggerak dan menggerikkan dirimu. Hanya dengan mengenal hidup, kita akan mengerti dan memahami bahasa hidup. Ingat, ini bukan kejawen, ini bukan kepercayaan, ini bukan keyakinan, ini bukan agama, ini bukan ilmu, ini bukan kebatinan, ini bukan partai, ini bukan golongan, ini bukan adat, ini bukan tradisi, dan bukan semuanya. Ini adalah hidup. Hidup yang menghidupi kita seumur hidup ini. Yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita selama ini. Yang menjadikan kita bisa itu dan bisa ini serta bisa bla 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 lainnya. Tanpa adanya hidup di dalam diri kita, kita adalah mayat yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Karena hiduplah kita bisa beragama. Karena hiduplah kita bisa berkeyakinan. Karena hiduplah kita bisa beribadah, bisa berdoa dan menyebut nama Tuhan. Lah, inilah Wahyu Pancagaib. Bisa mencerna bahasa saya kan? Satu lagi, apakah mempelajari Wahyu Pancagaib tidak boleh ngesek Pak Web? Kok bertanya seperti itu? Kan Pak Web ngomong harus menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Terlalu dangkal, terlalu cetek spiritual panjenengan kalau memaknai syahwat itu adalah seks. Syahwat itu bukan seks. Syahwat yang dimaksud adalah keinginan-keinginan, kehendak-kehendak atau kemauan-kemauan. Jadi jangan salah paham. Jangan beranggap untuk bisa mempelajari ini harus jadi biarawati atau biarawan. Karena ndak boleh ngesek lagi. Eman-eman istriku masih cantik. Syahwat yang saya maksud bukan seks. Terlalu dangkal pemikiran kita, terlalu cetek pemikiran kita, terlalu cetek dan terlalu dekat pengetahuan kita jika memaknai syahwat itu adalah seks. Syahwat yang dimaksud adalah keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak atau kemauan-kemauan. Lah ini loh, dijaga kebersihannya. Apakah para wanita yang sudah bersuami, sudah beranak bisa mempelajari ini? Maha suci itu HAM, hak asasi manusia. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diperbolehkan untuk mempelajari ini. Justru seluruh makhluk itu wajib tahu. Wajib mempelajari
dan wajib menjalankan. Karena tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Setelah selesai aku ciptakan dengan sempurna semuanya, lalu aku ciptakan makhluk tersebut manusia agar ia mengenaliku. Bisa paham nggih? Terkait ini ada pertanyaan barangkali? Ada yang kurang paham? Saya boleh nanya Pak Web? Boleh. Yang disebut syahwat tadi kan keinginan ya. Seandainya misalkan kita masih punya keinginan, ya keinginan tentang misalkan Cukup. Pak siapa? Pak Herman. Pak Herman, saya tahu maksud panjenengan. Berarti mempelajari ini tidak boleh berkeinginan ya Pak Web. Tidak boleh berkehendak ya Pak Web. Berarti masih salah paham. Kan tadi sudah saya katakan. Lah, keinginan-keinginan ini loh yang dijaga kebersihannya. Kehendak-kehendak ini loh yang dijaga kebersihannya. Maksud detailnya seperti apa Pak Web? Kalau ada keinginan memfitnah orang, jangan dilakukan. Kalau ada kehendak ingin merugikan orang, jangan diikuti. Itu loh maksud saya. Bisa paham Pak Enam? Yang bersifat negatif tadi. Bisa paham nggih? Di luar kesadaran panjenengan, ini adalah tertinggi, ini adalah puncak. Sebab karena itu, walaupun saya belum selesai menguraikannya, menyampaikannya, panjenengan sudah gemelasah semua. Panjenengan sudah gemelasah semuanya. Ada yang kencing, ada yang ini ya. Ya Pak Edi. Kan kalau untuk teman-teman di luar itu kan seumpama bagian satu kan kesaktiannya beda-beda itu Pak. Itu gimana Pak kalau untuk teman-teman yang di luar? Kenapa Kalau di sini ada senior. Kenapa panjenengan menanyakan yang di luar? Kok bukan panjenengan sendiri? Karena kan kasihan Pak yang ingin Pak Edi, milik kita adalah saat ini. Maka kalau harus berpikir, berpikirlah tentang saat ini. Nikmati saat ini, syukuri saat ini. Tadi sudah bukan milik kita. Nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maksud kemana arah saya bicara? Sekali lagi, ada pertanyaan terkait ini? Gagal seseorang terkait dengan pemahaman Wahyu Pancagap itu sumbernya apa? Maksudnya? Mengenai praktek laku. Coba ulang pertanyaannya Pak Kardi. Gagalnya seseorang terkait dengan pemahaman Wahyu Pancagap sampai dengan puncak lakunya yang belum bisa dimengerti itu terkait dengan kesalahan di pribadinya terkait apa?
dikarenakan belum mengetahui secara sadar potensi di dalam dirinya, dikarenakan belum mengetahuinya dengan sadar tentang 5 ruh sang penggerak dirinya, sehingganya dia mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan akal, menggunakan okol. Nah, kalau mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan akal dan okol, sudah pasti tidak akan tepat. Karena akal dan okol itu bukan sifat asli bawaannya 5 ruh sang penggerak diri. Ada pertanyaan lagi? Tolong panggilkan Citra. Citra, sini. Ada pertanyaan lagi? Citra, Setiap individu ada potensi untuk tidak berhasil melakukan ini. maksudnya? Setiap individu Iya. ada nggak potensi untuk tidak berhasil untuk melakukan wahyu panca gaib itu? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Bahkan orang-orang yang pernah mengatakan bahwa wahyu panca gaib adalah sesat tetap bisa berhasil jika dia melakukannya. Tapi dengan sanksi-sanksi yang tidak mudah pasti akan dilalui. Jadi siapapun dia yang pernah menganggap bahwa wahyu panca gaib itu adalah sesat, ketika dia melakukan wahyu panca gaib, dia akan melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pengadilan di situ. Tapi tetap akan berhasil. Tidak akan gagal. Hanya melalui pengadilan saja. Karena pernah menganggap hidupnya sendiri sesat kan? Maka hidupnya sendiri ini akan mengadili dia. Tapi jangan takut. Prosesnya tidak gawat, paling-paling kemijilan. Paling-paling kemijilan. Oh, panjenengan belum tahu istilah kemijilan. Kemijilan itu bergerak dan bergerik di luar nalar kita. Karena yang menggerakkan hidup, yang menggerikan juga hidup. Jadi dilihat oleh mata awam seperti orang sinting. Lama ya berarti ya. Prosesnya juga lama kayak gitu. Tidak lama juga, tidak lama. Asalkan bersedia konsekuen. Asalkan bersedia konsekuen menjadi kekudangannya Romo. Tidak akan lama proses penebusannya, itu tidak akan lama. Kecuali kalau tidak mau konsekuen sebagai kekudangannya Romo, itu bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Dan tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Meskipun seseorang pernah di pikirannya atau di otaknya gitu kan, sampai-sampai hampir tidak mempercayai Tuhan. Iya. Kalau proses mijil tidak seperti itu. Proses kemijilan tidak seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Justru proses kemijilan itu tidak peduli itu kiai, tidak peduli itu paranormal, pasti akan diingatkan untuk bertuhan. Itu bentuk kemijilannya itu seperti itu. Kalau mengetahui sesuatu yang buruk, maka dituding harus baik. Itu proses kemijilan seperti itu. Ada hukumannya berarti ya? Ada hukumannya. Nah, hukumannya apa itu maksudnya? Ya ketika seseorang pernah menjalani hidupnya, gua mah nggak tahu, nggak percaya itu Tuhan, faktanya juga. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Itu enggak. Ini menganggap wahyu panca gaib sesat. Bukan tidak percaya Tuhan, itu lain lagi. Kalau Tuhan Maha Pengampun.
Kalau Tuhan Maha Pengampun, asalkan kita mau minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi kalau menganggap wahyu pancagaib itu sesat, maka wahyu pancagaib kan hidupnya sendiri, penggerak jiwa raganya sendiri, berarti kan menganggap penggeraknya sendiri ini, hidupnya sendiri ini sesat. Lah ini akan mendapat sanksi dengan hidupnya. Ini terlepas dari Tuhan, tidak lagi gitu. Ini agak sedikit melebar, maaf ya Pak. Memang diri saya sih bukan orang lain. Karena saya pernah pada fase itu. Fase hampir saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Justru dengan saya datang ke sini ini, saya ingin mengenal Tuhan. Gitu. Nah itu beda lagi, beda, nggak masuk kategori yang saya katakan tadi. Oh, tidak masuk ya. Kan tidak sedikit orang wah sesat ini ajaran Sasiti Jenar dan bla 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 kan gitu kan ada kan. Nah, kalau suatu saat dia kesadarannya tergugah, pasti kan dia akan melakukan wahyu pancagaib, mencari orang yang punya pancagaib kan. Nah di saat itu dia akan mendapat sanksi oleh hidupnya sendiri karena pernah menganggap hidupnya sendiri sesat. Nah tapi jangan takut, sanksinya enggak berat kok, cuma kemijilan saja. Kemijilan dalam artian berbicara kebaikan, berbicara kebenaran, tapi di luar kontrol. Jadi nggak peduli di pasar, nggak peduli. Walaupun sedang dia ada di pasar ya dia berbicara tuh plong sama semua orang. Nah itu kemijilan itu seperti itu. Orang gila berarti. Mirip-mirip kalau untuk orang awam. Malah diperjelas. Mudah-mudahan ya. Itulah buat saya. Nah itu sanksi itu pasti akan dilalui siapapun. Begitulah. Soalnya saya sendiri mengalami dan saya perhatikan setiap putra, setiap pelaku di sini mengalami kemijilan itu pasti awalnya menganggap wahyu pancagaib sesat. Kalau saya bukan menyesatkan tentang wahyu pancagaib, bukan Pak. Jadi selama ini saya belajar agama, lalu di dalam ajaran agama saya itu mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, misalkan seperti itu terus, bahwa setiap doa-doa manusia itu pasti dikabulkan. Nah, salah Dalam kenyataannya kok. Dalam kenyataannya kok gitu. Sampai akhir di puncaknya di titik nadir saya. Capek berdoa, capek apa? Tuhan tuh nggak ada akhirnya ateis ya, akhirnya ateis. Ya. Oke, maaf terkait ini karena ini saya rekam gitu. Jadi nanti kalau anu kan durasinya panjang. Kalau panjenengan sudah paham semua, ndak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya cukupkan dan terima kasih, tercerahkan kita semua. Tentang yang lain nanti di luar rekaman, Dilihat padahalan nanti di rumah. Padahalan.